ambulan kosong itu bukan berarti ambulan itu sedang tidak berfungsi. Oh. Bisa jadi itu sedang dalam perjalanan untuk menjemput. Dari sini ke sana kita nggak mungkin jalan santai dong. Apalagi kalau misalnya pasien itu dalam kondisi yang gawat ya, itu kita tetap harus cepat. Tanggapannya efek dengan penggunaan sirene, orang-orang yang kurang bijak dalam menggunakannya, kemudian masyarakat-masyarakat yang ingin menolak menggunakan darurat itu, efek kepada ambulan itu seperti apa, Mas? Ya, nah itu seperti mungkin ada beberapa kasus yang terjadi, ambulan itu sampai nggak dikasih jalan. Nah itu terus terang yang rugi itu bukan ambulannya, yang rugi pasien. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Vertizon, EQC, MQC. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan segala kelancaran apa yang akan kita lakukan. Gitu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini kita kedatangan tamu spesial yang akan kita ajak ngobrol bareng bersama kru ambulan. Baik, sebelum kita ngobrol lebih dalam, lebih lanjut, sebaiknya kita perkenalan dulu nih. Di sini ada Mas Ali, di sini ada Mbak Mita. Mas Ali sebagai sopir atau driver, Mbak Mita sebagai perawat. Untuk lebih lanjut kita tanya aja, gimana Mas Ali? Waktu dan tempat kita persilakan untuk perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ali. Saya di MQC ini di ambulannya Mu'alaf Quran Center. Saya sebagai driver. Kurang lebih gitu ya Mas Tony ya? Iya betul. Itu aja perkenalannya mungkin ya? Ya boleh lah. Yang lanjut Mbak Mita aja. dulu nih Mbak Mita. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mau perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mita. Mungkin di sini saya sebagai tim medis perawat di IQC. Lebih tepatnya di divisi ambulan ya? Iya, betul. Divisi ambulan. Oke, selanjutnya kita tanya nih lebih dalam lagi tentang ambulan. Terutama ambulan apa Mas? Mu'alaf Quran Center. Mu'alaf Quran Center. Sebelumnya garasinya di mana Mas? Kalau dulu kita nggak ada garasi, kita di rumah aja, di rumah salah satu founder kita yaitu Mas Andi Antoni yang ada di Berbah. Oh, di Berbah. Kebetulan kita ada 2 unit ya dulunya, ada 2 unit, satu ada di Jogja, satu ada di Bandung. Yang di Bandung itu ada di rumahnya almarhum Koh Stephen. Oh, Koh Stephen. Yang satunya di Berbah sini. Ya, yang satunya di Berbah. Sebelumnya berapa unit sih Mas di ambulan EQC itu? MQC Kita Vertizon? awalnya ada 2 unit, ya, yang di Jogja awalnya itu adalah unit HS, kemudian yang di Bandung itu unitnya ada Luxio. Nah, kemudian alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan lagi 2 unit ya, 2 unit ada dari saudara kita saudara kita yang ingin membantu kita menambahkan tambahan 2 unit lagi, yaitu satu ini yang Luxio hitam ini, kemudian satunya adalah ini EPV yang putih. Oh, EPV. Ya, jadi sekarang komposisinya adalah 2 di Jogja dan 2 di Bandung. Oh, banyak juga ya Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita nih Mas Ali sebagai driver dulu ya Mbak. Kita satu-satu tapi sambil ngobrol bareng gitu. Oke. Mas Ali nih sebagai driver di ambulan, kenapa sih ngambil job sebagai driver ambulan, bukan kayak sopir kontainer, truk, ataupun ekspedisi yang lainnya tuh motivasinya apa, sama tantangannya apa sih Mas yang bikin Mas Ali ngambil sebagai driver ambulan? Kalau tantangannya, jadi gini, saya dulunya itu yang namanya lihat mayat itu takut. Lihat mayat, waduh. Ambulan harus mesti ada ya Mas? Lihat mayat itu takut, Iya. Kalau lihat ada kecelakaan di jalan, lari saya. Apalagi darah-darah gitu kan? Iya, apalagi lihat darah itu paling nggak kuat. Iya. Titik baliknya adalah mungkin ketika ada saudara saya yang meninggal. Innalillahi. Ya itu kemudian, ya mau nggak mau karena saudara kan pasti kita Ya, harus mendekat ya. Nggak mungkin juga kita Biarin. saudara kok dari jauh kan nggak mungkin. Betul. Nah, dari situ kemudian setelah itu bersambung dengan ada tetangga saya yang meninggal juga, kebetulan keluarganya nggak ada yang di Jogja. Akhirnya kami di perumahan itu turun semua membantu. Berawal dari situ akhirnya kemudian sedikit demi sedikit rasa khawatir dan rasa takut saya terhadap mayat dan orang sakit itu berkurang. Berkurang. Iya. Langsung
berbalik lah. Iya, dari situ kemudian saya belajar, oh ya, sebagai seorang Muslim itu salah satu kewajiban kita adalah merawat jenazah ya. Iya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan. Itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai Muslim. Betul. Itu, Mas. Terkait ambulan ya, kan orang pada takut. Apalagi tadi Mas Ali berangkat menjadi supir jenazah itu dari saudaranya meninggal. Nah, orang juga takut-takut tuh. Ambulan ini, wih, ini buat ngangkut jenazah nih. Ada orang sakit jadi takut kan kalau mau Ya. panggil ambulan. Nah, kalau di IQC sendiri itu antara jenazah, orang sakit, itu disendirikan atau gimana sistemnya, Mas? Kalau selama ini sih, kan karena di awal itu kita cuma punya 2. Ya. Dulu jadi yang HS sama yang Luxio yang ada di Bandung sekarang itu dulunya campur. Oh, campur. Siapapun yang membutuhkan, insya Allah kita berangkat. Gitu. Karena konsep kita dulu adalah ambulans gratis, terutama untuk para mu'alaf. Jadi ya apa aja kita berangkat. Kalau yang baru ini memang sedikit banyak kita mencoba untuk memisahkan. Memisahkan Ya, antara jadi yang sakit ini ya. terutama yang Luxio hitam ini Ya. memang lebih kita fokuskan terutama untuk Jenazah. membawa jenazah. Oh. Ya. Sementara yang putih ini untuk transportasi orang sakit. Wih. Kurang lebih seperti itu. Bagus. Menarik nih, menarik. Soalnya kenapa kadang kan orang-orang pada takut ya naik ambulan itu, wah ini buat bawa jenazah, oh ini orang sakit gitu. Jadi ini udah ada 2 unit ini, jadi terpisah ya Mas? Ya, betul. Terpisah, baik. Untuk selanjutnya nih, ada pendatang kita ini di MQC Verizon, Mbak Mita namanya. Kita kenalan lebih dekat lagi ya, Mbak Mita. Sudah berapa lama sih Mbak menjadi seorang perawat, harus merawat entah itu orang sakit atau orang kecelakaan. Nah di ambulan tersebut peran perawat itu bagaimana gitu? Oh, jadi background saya sebelumnya tuh perawat di rumah sakit Mas, belum nggak langsung terjun di ambulan. Dulu berawal saya kenal di sini tuh berawal dari saya mualaf sendiri. Masya Allah. Jadi Mbak Mita ini salah satu seorang mualaf yang Benar-benar masih baru lah ya. Masih Iya, baru. Ya? masih baru. Masnya baru banget. Iya. Mualaf di sini bersyahadat langsung ikut kru ambulan. Iya, Masya Allah. betul. Terus Mbak? Ya, dari pertamanya diajak sama Mbak Tiara, Mbak Tiara. dikontak kalau ada pasien yang butuh pertolongan, Iya. terus membutuhkan tim medis. Jadi karena itu saya mulai coba ikut di ambulan kok, hatinya jadi lebih tenang gitu. Lebih tenang. Iya, bisa menolong orang, apalagi kita sesama mualaf gitu juga. Masya Allah. Jadi kita seorang manusia itu bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Entah itu jadi driver, entah itu jadi perawat, entah itu jadi petani, semuanya itu punya peluang untuk beramal gitu. Ya kan Mas? Betul. Seorang supaya bisa peluang jadi nyoperin, bantu Ya. orang yang darurat, sebagai Mbak Mita, sebagai orang perawat membantu orang yang sakit. Itu kan ladang amal itu banyak kan? Ya, baik. Kemudian Mu'alaf Quran Center. Di sini ada Mu'alaf Quran Center. Nah, ambulan ini tuh general atau hanya seorang mu'alaf saja yang diangkut atau bebas atau gimana Mas sistemnya? Ya, jadi nama ambulannya adalah Mu'alaf Quran Center ya, sesuai Ya. dengan yayasan kita. Tapi kalau untuk pelayanannya aja, itu untuk semua kalangan. Semua kalangan boleh? Iya, semua kalangan. All semuanya boleh? Kita juga pernah, yang hitam ini kita pernah membawa jenazah tetangga kita yang Katolik ya, itu udah sampai ke pemakaman juga pernah. Masya Allah. Kemudian kita juga beberapa kali mengantarkan orang yang berbeda agama dengan kita untuk berobat ke rumah sakit. Jadi kita itu tidak membatasi. Siapapun yang memang membutuhkan dan berarea di Jogja terutama yang masih bisa kita jangkau, bisa langsung kontak aja ke admin kami. Oh, iya. Nah, admin ambulan nanti mungkin nomornya nanti bisa dicantumkan Boleh, Mas nanti Tony ya. kita cantumkan di sini. Ya, nanti bisa langsung ke situ aja, hubungi adminnya bahwa sedang membutuhkan layanan ambulan. Insya Allah kita siap melayani. 24 jam? Kita usahakan. Kita usahakan, betul. Kita usahakan Kalau 24 24 jam kan kadang ketiduran. Kalau Ya. bisa ditelepon masuk ya kita nganu. Tapi kalau Satu itu. namanya orang nganu kan nggak tahu ya Mas. Betul, Ya. satu Kita itu maksimalkan. di sisi lain mungkin juga kan karena ini cuma kita armadanya hanya ada 2, jadi mungkin kita pas lagi di jalan kan kita nggak tahu. Betul, Tapi betul. insya Allah kalaupun misalnya
kita sedang ada tugas lain, sedang ada giat lain, kita alhamdulillah kan punya jaringan, punya teman-teman relawan ambulan yang lain. Kalau memang misalnya kita nggak mampu, insya Allah kita bisa minta bantuan teman yang lain. Sebagaimana juga teman-teman dari komunitas ambulan yang lain ketika membutuhkan bantuan kita, insya Allah ketika kita mampu kita akan siap untuk membantu. Masya Allah. Jadi sangat bagus sekali nih sebagai kru ambulan itu. Tantangannya banyak sekali ya Mas. Ya Entah lumayan. itu dari waktu, entah itu dari fisik, entah di jalan Mas. Nah, Di betul. jalan apalagi pengguna jalan lain kan entah bagaimana ya modelnya kan banyak sekali ya. Nah kemudian ini kita cerita lah Mas. Kita teman-teman Vertizen ini ingin tahu banyak cerita tentang ambulan. Nah dari kru-kru ambulan ini sebagai Mbak Mita sebagai perawat, Mas Ali sebagai diver, mungkin kita nanti di sini cerita langsung ya. Gimana nih? Misal langsung ada panggilan, Pak saya butuh pertolongan gitu. Nah nanti responnya kru ambulan itu seperti apa, kemudian persiapannya seperti apa, sampai lokasi itu nanti penanganannya seperti apa, sampai ke rumah sakit untuk penanganannya itu seperti apa, sampai akhir lah gitu. Itu kira-kira dari ambulan EQC Vertizen itu seperti apa? Contoh Pak, contoh biar ada mudah ya, lebih spesifik ya. Orang sakit patah tulang hingga keluar darah. Nah, itu kan butuh perawat juga ya, mungkin ketika di rumah ya. Nah, itu seperti apa contohnya? Ya, kita pasti kan berkoordinasi ya dengan Mbak Mita selaku perawat di sini. Apa saja yang kita butuhkan. Biasanya kita kan ketika misalnya dapat panggilan, kita akan tanyakan dulu. Ya. Ini sakitnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, dari situ kita nanti akan menganalisa apa saja yang kita butuhkan. Nah, nanti kita koordinasi dengan Mbak Mita, Mbak kira-kira kalau pasien seperti ini yang dibutuhkan apa saja. Gitu. Kalau misalnya kita mampu, kita punya alatnya, insya Allah kita langsung berangkat. Ya, tapi kalau misalnya memang kita terkendala alat, kalau misalnya kita nggak punya atau misalnya kita mencoba keterbatasan ya? Ya, dengan segala keterbatasan, mungkin kita akan minta, karena kita kan di komunitas itu ada, kita minta bantuan mungkin ambulan lain yang mungkin lebih lengkap peralatannya gitu. Karena bagaimanapun ya setiap ini pasti kita ada keterbatasan Mas ya. Betul. Misal tadi kita alat lengkap nih. Nah, kemudian nanti langsung ke lokasi. Nah, penanganannya contoh lah. Kita belajar seorang ambulan kan untuk penanganannya itu ada yang penanganan khusus. Nah, misal patah tulang. Nah, itu. Nanti Mas Ali dengan Mbak Tiara itu akan seperti apa menanganinya ketika di rumah pasien ataupun di jalan? Sebagai Mbak Mita, sebagai perawat, dan Mas Ali gimana? Ya, Mbak Mita mungkin lebih paham ya kalau SOP-nya. Mbak Mita dulu ini, berarti Mbak Mita ya? Iya, Mbak Mita ini penanganannya perawat ini. Tadi yang sesuai yang Mas Ali bilang, pertama kan kita harus tahu kondisi pasien itu kenapa kok membutuhkan bantuan kita. Oh ternyata beliau ada kecelakaan, kok ada fraktur di kaki. Terus alat yang kita siapkan yaitu papan bidai, set bidai lah, buat mengimobilisasi kaki biar nggak gerak-gerak. Terus nanti di sana kita lakukan pembidaian buat kakinya. Terus tangannya juga kalau seumpamanya itu frakturnya kok fraktur terbuka, kok banyak darahnya, ya kita hentikan dulu pendarahannya, dibalut lukanya, baru dibidai gitu sih Mas. Terus kita langsung OTW ke rumah sakit ya Mas Ali ya. Nah, ini OTW ke rumah sakit, kadang banyak sekali drama-drama di jalan ya Mas. Betul. Entah itu dari pengguna jalan, yang motor nggak mau ngalah, mobil nggak mau ngalah, kemudian ada yang lagi hangat viral ini, pemakaian sirene, kadang ngawur gitu kan, kadang video-video Mas, kadang kayak gitu Mas, di jalan dia video-video tuh keluar-keluar, ini ambulan ngawur ini, dia nggak tahu di dalam ternyata ada pasien gitu loh kan. Nah ini waktu OTW-nya itu cerita kisah yang sudah dialami Mas Ali sama Mbak Mita. Ya kalau kita selama ini sih ya alhamdulillah kita tuh selalu dilancarkan ya, dilancarkan. Insya Allah mungkin karena adanya niat baik dari kita, kemudian memang kita tulus ingin menolong orang ya, insya Allah seperti itu. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah ketemu ya yang istilahnya yang mengganggu. Ya kalau sekali dua kali misalnya ada orang yang misalnya nggak mau ngalah di jalan atau apa ya
Ya alhamdulillah selama ini kita nggak sampai yang gimana ya. Alhamdulillah kalau misalnya kita kasih tanda itu mereka biasanya udah ngasih jalan. Apalagi saya lebih banyak kan memang areanya itu di Jogja sama Jawa Tengah. Itu biasanya rata-rata pengguna jalan masih cukup tertib ya. Cukup Gitu. tertib. Nah, kalau masalah yang memvideo, menurut saya nggak ada masalah. Selama saya yakin bahwa saya masih mengikuti SOP. Oh. Nah, betul, betul, salah betul. satunya misalnya ketika tidak membawa pasien, saya tidak akan menyalakan sirine. Tuh, kalau pas memang membawa atau memang sedang tugas. Jadi kalau mungkin teman-teman ya, teman-teman perlu tahu juga, ambulan kosong itu bukan berarti ambulan itu sedang tidak berfungsi. Oh. Bisa jadi itu sedang dalam perjalanan untuk menjemput pasien. Kan kita berangkat, kita seperti misalnya kita posisinya ada di Bendosari ini ya, pasien kita yang mau dijemput misalnya mungkin ada di sisi kota yang lain, mungkin entah itu di Sleman atau di Bantul. Nah itu kan dari sini ke sana kita nggak mungkin jalan santai dong. Apalagi kalau misalnya pasien itu dalam kondisi yang gawat ya, itu kita tetap harus cepat respon kita. Nah itu biasanya kalau memang dalam posisi penjemputan kita akan menyalakan sirine. Tapi kalau misalnya sejauh yang saya tahu, saya mengikuti SOP-nya itu kalau misalnya memang tidak sedang bertugas, saya tidak akan menyalakan sirine. Oh, iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Kita sih alhamdulillah selama ini kita saling menghormati lah di jalan. Kalau untuk di Jogja insya Allah aman lah. Jogja itu orangnya Tertib. sangat pengertian. Ya orangnya pengertian. Santai. Mantap gitu lah. Tapi kadang kalau lampu merah baru hijau langsung tin gitu. Itu karena keramaian, Mas. Iya. Karena rame. Ya kita harus maklum lah untuk kondisi-kondisi seperti itu. Ya, Betul-betul, ya. Masnya. Emang benar, lika-liku di jalan itu banyak sekali. Entah itu dari cuaca mempengaruhi emosi gitu kan, Mas. Kadang orang wis macet, ambulan mau lewat, kadang ada yang nggak mau ngalah, Ya. gitu. Banyak sekali dramanya. Teman-teman tahulah, selagi kita menjalani dengan SOP, kita itu dalam posisi benar, nggak usah khawatir, gitu kan? Betul. Betul. Oke, ini kayaknya kita perlu minum dulu. Nah, siap. ini kita ada minum ini dari Usman Water. Nah, Usman Water ini sangat segar sekali. Boleh cobalah nanti kawan-kawan. Monggo, Mbaknya. Monggo, Mas Mas. Ali. Oke, terima kasih. Kita minum dulu ya, biar Siap. lebih tenang. Jangan lupa minum. Ini hubungannya dengan kesehatan ya. Oke, baik, kita masuk ke apa ya? Tadi kan kita udah ngobrol banyak ya tentang ambulan, penjemputan, penanganan. Nah, sekarang kita bertanya-tanya nih, ambulan itu ke Mas Ali lah ini, ke Mas Ali sama Mbak Imita ya. Boleh. Berapa sih tarifnya ambulan gitu loh? Tarifnya itu berapa, Mas? Biasanya orang-orang itu. Ya, alhamdulillah sih untuk ambulan MQC ya sampai Ya. saat ini sih kita tidak pernah menetapkan tarif. Bahkan kita ini seikhlasnya dan semampunya. Betul. Itu. Kalau seikhlasnya mungkin Ya. ada orang yang ikhlas ngasih banyak, tapi kan belum tentu mampu ya, Mas ya. Betul, betul. Jadi kita seikhlasnya dan semampunya. Terutama doa ya, Mas. Terutama itu. Doa. Doa itu jauh Doa. lebih penting sebenarnya, Betul, Mas. betul. Iya. Soalnya kan kita juga orang-orang nggak tahu ya, orang-orang nggak tahu itu maksudnya kayak nyelok ambulan gitu. Betul. Lah bayar piro, udah kan Mas, kan kayak itu yang kekhawatiran orang Ya. kena musibah, kemudian malah kayak nyelok ambulan, ini bayar piro kan kekhawatiran ya Mas. Terus musibah, harus keluar uang untuk berobat, ngambil ambulan ya ntar berbayar. Ternyata nih MQC dari ambulan MQC ini tarif semampunya. Semampunya. Bahkan gratis ya Mas. Bahkan gratis, di banyak kesempatan kita gratis. Bahkan yang gratis bukan hanya yang muslim atau mu'alaf ya. Bahkan Ya. kalau dari agama lain pun kalau misalnya memang tidak mampu dan kita bisa, insya Allah kita gratiskan. Masya Allah. Teman-teman ya, ini ketika ada urgent apapun itu, butuh ambulan, bolehlah langsung kontak ambulan ini, MQC. Nanti kita langsung meluncur ya Mas. Insya Allah. Mbak Mita langsung meluncur kan ini? Ready. Siap. Kemudian nih Mas, kita ini podcastnya malam-malam ini ya, habis hujan nih tadi. Habis hujan nih Mas, malam-malam ini. Mbak Mita juga ini malam-malam. Kenapa di dengan malam? Ambulan nih Mas. Mungkin ketika berkendara, kita bawa pasien jelas ada orangnya gitu kan Mas. Mungkin di luar jam, ibarat itu jam kerja lah Mas. Jam trip Mbak Mita, Mas Ali, ada nggak sih nemu kayak diganggu, kayak ya seperti itulah Mas. Ada nggak Mas? Cerita ini, boleh cerita nggak? Enggak, Mbak Mita dulu ya Mas. Oke. Mbak Mita dulu. Boleh. Di luar jam trip ataupun di rumah sakit atau di pernah dapat
kejadian-kejadian yang mistis, horor atau gimana Mas itu? Kalau waktu di ambulans sendiri belum Iya. sih, belum menjumpai. Tapi kalau di rumah sakit banyak ya. Ini menarik nih. Mbak yang paling ngeri ya, Mbak. Ini teman-teman Vertizen menunggu banget ini yang paling yang horor lah Mbak, apa ini? Boleh. Dulu salah satu rumah sakit swasta di Jogja, Iya. dulu saya praktek di sana, terus kok menjumpai yang ngeri-ngeri kok tiba-tiba bel berbunyi gitu banyak. Terus kok lihat yang serem-serem itu banyak banget sih Mas. Tapi ya ini lagi kembali ke diri kita, maksudnya bisa menguasai nggak, kalau mungkin kalau mereka tuh lagi iseng aja kali, jadi kayak gitu. Tapi kalau kita berdoa sama yakin pasti kita nggak bakal diganggu sih gitu. Duh, kalau mau ke rumah sakit ini. Tapi itu nggak setiap hari kan Mbak? Nggak setiap hari Duh, dong. kok ada bel ini Mas, Mungkin gimana ini? waktu apes aja. Waktu apes. Belum minum mungkin ya? Belum minum, saya kurang kosen gitu kan. Jadi halusinasinya ada aja gitu. Oh, kemudian Mas Ali nih, Mas Ali. Gimana kalau Mas Ali? Kalau pengalaman saya sih saya belum pernah yang aneh-aneh ya. Iya. Paling mentok itu ya yang pernah dialami oleh teman saya yang sesama di kru ambulan itu, kan kita kalau misalnya kan kita beberapa kali ya keluar kota. Lumayan jauh. Kemudian ketika kita pulang misalnya kita cuma berdua gitu kan, kadang karena terlalu capek kita ya kadang masuk, kalau misalnya di tol masuk ke rest area istirahat di situ. Nah, yang teman saya pernah alami itu ketika tidur, ya kan tempat tidur paling nyaman itu adalah berangkar. Berangkar yang Langsung diambulan. bisa Ada enak kasurnya, sekali. Ya. panjang, nyaman, apalagi ada AC-nya juga. Eh, Nyaman banget sebenarnya. paling nyaman. Itu nyaman banget. Nah, pengalamannya adalah dia itu kalau bahasa Jawanya itu ketindian. Tindian. Iya, ketindian. Jadi kayak merasa kayak ada yang menindih, kayak ada yang memeluk kayak gitu. Mau bangun susah gitu. Iya, mau bangun bangun susah. Seperti itu. Terus kalau karena saya udah dulu pernah mengalami ya seperti itu. Sebenarnya kalau pas ketindian atau ya pengalaman mistis seperti itu, kita sebagai muslim itu enteng dan gampang sebenarnya. Kita hanya satu itu perlu ingat bahwa nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Itu satu. Yang kedua, ya sebagai muslim masa sih kita nggak hafal minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau bahkan ayat kursi. Nah 3 itu aja itu insya Allah udah cukup untuk membebaskan kita dari ya pengalaman-pengalaman seperti itu. Setidaknya itu yang saya alami dan teman saya alami itu ya ketika mengalami fenomena, ya kalau kita bilang fenomena ketindian itu kita ucapkan misalnya kayak tadi kita baca ayat kursi, kita baca Al-Ikhlas, kemudian kita baca juga Al-Fatihah, insya Allah udah lepas semua. Itu setidaknya itu yang pernah saya alami itu jadi benteng terkuat itu. Betul. Iya. Mau nanya-nanya sama Mas Ali boleh nggak sih? Boleh. Kan kita sharing ini, sharing. Oke, Boleh Mas banget. Ali, waktu kok jemput atau nganter pasien gitu kok kayak ngeliat sesuatu, kayak maksudnya jalannya sepi atau gimana gitu, terus lihat apa gitu, nggak pernah apa Mas Ali? Karena kan pengalamannya Mas Ali di dunia ambulan kan udah lama banget, senior Iya. banget. Kalau saya sih alhamdulillah ya, mungkin karena saya selalu diwanti-wanti ya dari dulu di ini, setiap mau berangkat tuh harus doa, baca doa. Kemudian juga kalau di jalan, kalau saya sendiri melihat sesuatu itu kayaknya nggak pernah ya kayaknya. Tapi kalau merasa ya kadang tiba-tiba entah itu bulu kuduk itu merinding. Nah, betul, ini merinding Mas. Ini merinding sekali nih, Pak. Mana malam ini kayak soalnya. ada sesuatu Malam yang ambulan dingin. lagi Iya. ya kan. Itu pernah, tapi kalau untuk melihat atau itu nggak pernah. Itu ya kalau saya sih selalu berpikirnya sebelum memulai perjalanan kita selalu berdoa. Kita bentengi diri dengan doa. Itu, dan sepanjang jalan di perjalanan intinya kita ingatlah sama Allah. Insya Allah aman sepanjang jalan. Nah, Gitu. betul. Pentingnya kita berdoa sebelum melakukan sesuatu ya, Mas. Betul. Karena berdoa itu hubungannya dengan pencipta kita. Kita Betul. keyakinan kita, positive thinkingnya kita. Kemudian ketika kita sudah berdoa, otomatis apa yang kita jalani itu
jadi lebih enteng, dilancarkan, jadi mudah gitu ya Mas. Betul, betul. Jangan lupa teman, berdoa. Apalagi sebelum naik mobil kan. Iya. Naik mobil biasa aja kalau lupa berdoa kadang di jalan ada halangan kan. Nah, Gitu. dan berdoa nggak perlu ribet. Gimana? Minimal kita baca bismillah itu udah Simple. udah cukup lah itu. Betul. Sangat simpel tapi belum tentu orang langsung bisa tergerak langsung. Bismillah, ngambil apa? Iya. Bismillah gitu kan Mas. Simple Betul. banget. Itu bukan berarti kita mau apa ya istilahnya sok religius atau apa. Cuma kalau bagi saya pribadi saya itu merasa ya ini bagian dari saya itu meminta perlindungan Betul kepada betul. yang maha kuat. Ya udahlah intinya bismillah. Kalau ada waktu kita lagi ingat, nah kadang-kadang kita nggak ingat juga ya Mas ya. Iya. Ya itu tadi baca ayat kursi kayak gitulah intinya seperti itu. Baik, hubungan kita sama pencipta itu utama. Betul. Tuh. Oke, lanjut ini. Kita ini mau tanya kepada kru ambulan ini. Ini hal-hal riskan ya, Mas. Contoh ya, ketika kita menemui kecelakaan. Nah, sebagai kru ambulan kan harus sigap mengambil langkah ya, Mas. Betul. Nah, kita mau tanya nih kepada Mas Ali dan Mbak Mita. Mas Ali sebagai driver, nah itu langkah sigap seperti apa? Nyopirnya akan gimana gitu kan? Agar bisa sampai lokasi, agar cepat tertangani. Dan nanti sebagai Mbak Mita, sebagai perawat, nanti ambil langkah seperti apa agar pasien itu aman. Aman, di situ aman dan dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut itu aman itu seperti apa gitu, Mbak. Coba dari Mas Ali ya. Nanti lanjut dilanjut Mbak Mita. Monggo. Ya, kebetulan kalau untuk wilayah Jogja, insya Allah saya hafal jalan ya. Nah, Karena saya hafal jalan, saya kurang lebih tahu lah titik-titik di mana istilahnya kita bisa overtake yang lain. Nah, jadi misalnya kayak kalau posisinya kayak di ring road misalnya, ya, biasanya di ring road itu sebelum lampu merah itu kan ada putaran puter balik. untuk putar balik. Itu kalau misalnya kita memang tidak mampu untuk ke depan, itu kalau dalam kondisi darurat, ambulans itu diperkenankan untuk ngambil jalur yang berlawanan. Berlawanan. Tapi tetap harus hati-hati. Kita harus tetap pastikan bahwa di depan itu aman. Nah, dan alhamdulillah sih pengalaman saya di Jogja selama ini membawa pasien itu rata-rata pengemudi yang di Jogja itu paham bahwa ambulan ini adalah kendaraan prioritas. Jadi walaupun misalnya ambulannya itu melawan arah, kalau memang kondisinya satu sirine nyala, yang kedua lampunya juga menyala, itu biasanya mereka paham oh ini dalam kondisi darurat. Dan dalam kondisi darurat, ambulans itu adalah kendaraan prioritas. Jadi diperbolehkan. Nah, akhirnya ya biasanya ngasih jalan. Seperti itu. Apalagi macet panjang gitu ya, Pak. Wah. Kalau di Bangjo kan karena padat penduduk nih orang di Jogja ya. Padat penduduk, kadang macet panjang tapi masih sopan santun gitu kan. Masih kadang sopan nggak langsung din gitu kan. Mungkin kalau sebagai contoh misalnya kalau di perempatan ini apa namanya? Gejayan itu. Gejayan. Gejayan itu kan parah itu. Parah. Macet ya. Parah. Iya, macetnya parah. Itu kalau misalnya kita di situ udah terjebak bahaya susah untuk lepasnya. Bukan karena orang nggak mau ngasih jalan, tapi karena memang udah Sesat. rapat. Iya, rapat. Nah, di Betul. situ makanya diperlukan kejelian kita. Kita harus bisa, oh kalau di sana biasanya titik macet. Kalau jam berapa sampai jam berapa titik macet, kita harus cari alternatif yang lain. Oh, betul. Ya, kalau misalnya kita yakin bisa ngambil jalan, ambillah jalan yang paling cepat di situ. Jadi memang kalau untuk navigasi itu ya kita biasanya suka koordinasi, tanya sama teman. Kebetulan kita ada rekan-rekan misalnya dari ojol, kita bisa tanya kondisi di depan seperti apa, daerah sini seperti apa. Kebetulan kita kan di grup ada ya, di grup ambulan juga ada. Nah kita bisa nanya kondisi di jalan seperti apa. Berarti koordinasi itu sangat penting ya Mas? Sangat penting sekali. Agar kita mengambil langkah yang pas, cepat gitu. Betul. Mbak Mita nih, sampainya di lokasi nih. Mbak Mita, langkah seperti apa sih Mbak yang harus diambil yang benar? Kadang uang sok ngawur. Ayo dunggake wae gitu kan, kadang sok debat di jalan ya. Tapi sebagai perawat ini kan tahu SOP-nya Mbak. Iya. Langkahnya itu seperti apa Mbak yang benar? Ini ya, dari ini aja dulu. Dari kalau pasien seumpamanya ada korban kecelakaan nih, yang teman-teman awam kan nggak tahu nih SOP-nya gimana. Ini kayaknya harus edukasi sama teman-teman semua. Harus banget Iya. Mbak. Sampaikan Mbak
edukasinya ini penting bagi kita soalnya kan penting. Benar. Pastikan ini ya, keamanan lingkungan pasien. Jadi ketika ada korban kecelakaan, kok di tengah jalan, kita dipastikan dulu dicek apakah ada trauma pada servikalnya. Nanti ciri-cirinya itu seumpamanya laki-laki nih, pastikan beliau nggak pakai jilbab. Ya. Seumpamanya nanti kalau kok kerasa sini lehernya sampai bahunya kesemutan atau ada jejas kebiruan di daerah klavikula, itu berarti ada trauma servikal. Jadi jangan diangkat, jangan diapa-apain. Anda cukup mengatur lalu lintas biar nggak ketabrak lagi bapaknya itu. Mengkondisikan ya? Mengkondisikan. Tapi kalau seumpamanya nggak ada trauma servikal tadi, bisa langsung amankan ke pinggir biar nggak menghalangi lalu lintas, nanti jadinya macet kalau seumpamanya itu sih. Terus kalau udah cek kondisi pasiennya gimana, dan kondisi pasiennya gimana, kok kalau seumpamanya gini, terus langsung aja teman-teman bisa telepon 119 atau hubungi MQC tentunya. Tim ambulan MQC. Iya. Oh iya tadi trauma servikal ya, Mbak. Itu tuh apa? Patah tulang atau apa, Mbak? Adanya trauma patah tulang di daerah leher sini. Kalau seumpamanya nih, kok tiba-tiba ada kayak gitu kalian angkat, wah itu fatal banget sih. Berarti paling fatal sini ya, Mbak? Iya, bisa. Kalau misal kaki, Mbak, kaki. Kalau kaki asal yang ngangkat berbarengan, maksudnya serempak, aman sih. Aman. Bisa dipinggirkan gitu. Terus kalau gitu nanti kalau seumpamanya saya ditelepon tim ambulan kita, aku sama Mas Ali ditelepon, langsung udah datang ke sana. Ini tindakan yang saya lakukan biasanya langsung ini sih, lihat lukanya seberapa. Nanti kalau seumpamanya kita bisa ditangani di situ, kita langsung tangani ya Mas Ali ya. Kalau seumpamanya fraktur, kita langsung bidai, kita langsung hentikan perdarahannya, ditutup lukanya biar nggak infeksi gitu sih Mas. Terus nanti sembari jalan ke rumah sakit, kita tanya-tanya apa ada riwayat penyakit apa, itu kan juga jadi pedoman kita untuk ini ya, lapor di rumah sakit sebelumnya sama penanganannya kita gimana ya Mas Ali ya. Gitu sih. Terus nanti sesampainya di mungkin IGD ya, IGD rumah sakit, nanti kita tinggal serah terima aja sih sama perawat yang ada di sana, sama dokternya juga. Sama dokternya. Berarti tugas ambulan di evakuasi dari TKP, bawa ke ambulan untuk penanganan lebih lanjut. Oh iya benar. Gitu sih. Mungkin Mas Ali ada yang mau ditambahkan? Enggak sih. Mungkin kalau dari saya pribadi ini aja ya buat teman-teman, kalau misalnya kayak tadi lah, terutama misalnya ketemu ada kecelakaan di jalan, itu jangan sampai niat baik kita itu menjadi sebuah kesalahan besar. Itu seperti apa itu Mas? Iya, seperti tadi misalnya kayak ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan, orangnya pakai helm, kita nggak tahu kondisinya, jangan buru-buru diangkat. Itu takutnya adalah ada istilahnya trauma atau cedera di bagian tulang leher dan sekitarnya, itu kan itu sangat berbahaya karena di sini banyak sarafnya. Itu kalau misalnya dalam kondisi seperti itu diangkat, kalau misalnya lehernya sampai terkulai, itu bisa terjepit sarafnya, akhirnya berakibat ya orangnya lewat. Nah itu harus hati-hati. Kita niat baik itu tetap harus ada ilmunya. Betul. Ya, gitu Mas. Ora grusak-grusuk kadang-kadang karena terbawa ada suasana. Jadi ini grusak-grusuk. Ayo angkat. Oh iki ngene ora apa-apa. Jangan seperti itu. Semua ada SOP dan ilmunya gitu kan. Kita perlu belajar dasar-dasar ya. Sebagai kita kru ambulan, kadang kita di jalan orang yang nggak tahu, kita mengedukasi, kita belajar bareng-bareng lah terkait bagaimana penanganan, bagaimana ambil tindakannya benar gitu. Oke, baik, kita minum dulu ya biar lebih segar. Oke Mas, oke, siap. Ocean Water sangat menyegarkan. Jangan lupa ya, kalian teman-teman Vertizon cobain. Nyesel nanti kalau nggak cobain. Kita sebelum closing ini ya, karena waktu juga sudah lumayan ya.
sebelum closing, sekarang itu ada isu ataupun ada yang lagi gegeran viral terkait Totot Butbut. Nah, saya juga baru denger ini Totot Butbut itu apa dan kok membuat gaduh di masyarakat sekarang, apalagi antara Totot Butbut ambulan dengan Patwal dan polisi. Kita tidak menyinggung, tapi kita mengangkat sekarang yang lagi viral gitu. Tanggapannya efek dengan penggunaan sirene, orang-orang yang kurang bijak dalam menggunakannya, kemudian masyarakat-masyarakat yang ingin menolak menggunakan Totot Butbut itu, efek kepada ambulan itu seperti apa, Mas? Dan bagaimana sih tanggapan Mas Ali sebagai driver ya, sebagai driver ambulan dengan viralnya sekarang Totot Butbut itu seperti apa? Saya juga kurang ngerti, Mas. Gimana, Mas? Ya, gimana ya? Sebenarnya polisi sendiri udah tahu ya, udah ada aturannya itu bahwa tidak sembarang orang itu boleh menggunakan lampu strobo dan sirine. Nah, hanya khusus misalnya kalau untuk yang merah itu di kegawatan, misalnya seperti pemadam dan ambulans. Kemudian yang biru itu di keamanan, polisi, tentara, seperti itu. Kemudian yang warna kuning itu biasanya dipakai kendaraan-kendaraan berat. Itu sudah ada aturannya. Kemudian untuk penggunaan sirine itu sendiri juga udah ada sebetulnya. Cuma memang banyak ya orang yang kelewatan gitu ya. Mungkin merasa pingin dapat prioritas di jalan. Nah, itu sebenarnya ya kembali lagi ke personalnya. Mereka itu berarti memang kurang bijak memahami aturan. Itu. Sementara untuk kita kadang-kadang ya karena secara ini bagi orang awam mungkin nadanya itu terdengar sama sih Mas ya. Iya, betul. Jadi ketika itu ada sebagian orang yang mungkin wah ini pasti rombongan klub motor, ini rombongan klub mobil. Padahal di belakang itu ambulans. Iya, nah itu seperti mungkin ada beberapa kasus yang terjadi ambulans itu sampai nggak dikasih jalan. Nah itu terus terang yang rugi itu bukan ambulannya, yang rugi pasien. Ya, kalau kita hanya membawa gitu, kita memang tugas kita membawa gitu. Cuma kan bagaimana ini pasien yang harusnya mendapat ditangani secara cepat kemudian terhambat. Kita kan lihat ada kasusnya yang sampai pasiennya itu, maaf ya kalau nggak salah kemarin ada yang beritanya sampai pasiennya meninggal karena telat gitu ya sampai ke rumah sakit. Ya kita sih berharap satu dari pihak polisi ya mungkin untuk bisa mengatur ya, mengatur siapa saja yang boleh, itu aturannya ditegakkan. Insya Allah kalau aturannya tegak itu orang-orang akan paham. Nah harapan kita seperti itu Mas. Betul. Aturannya ada di jalan raya ya, itu aslinya bagus. Semuanya sudah ada aturan, ketika semua aturan itu sudah berjalan, pengguna jalan akan paham. Betul. Kadang-kadang nih Mas, boleh pakai strobo, pakai Totot Butbut itu kadang orang pengen minta diprioritaskan gitu. Padahal dia masih sehat, terutama sehat, pengen cepet, nggak tahu gawatnya seperti apa kok sampai menggunakan seperti itu. Kebijakannya dalam menggunakan itu kadang kurang ya Mas. Apalagi ambulan udah memang benar-benar yang harus diprioritaskan, tapi kadang karena ada sesuatu yang kadang orang kurang bijak dalam menggunakan, jadi kita terabaikan gitu ya. Kita kadang kena imbasnya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita sudah masuk sesi penutup ini. Sesi penutup, tapi kita ini yang perlu kita minta ini dari kru ambulan ini. Kesan pesan kepada kita ini, saudara Fadlizon, kemudian kepada masyarakat, itu seperti apa Mas? Kesan, pesan, kritik untuk semuanya dari kru ambulan itu seperti apa? Ya kalau dari saya pribadi pesan ya, kalau pesan saya untuk sesama pengguna jalan, kita saling menghormati ya. Utamanya adalah saling menghormati di jalan. Kalau kita udah saling menghormati, insya Allah ya siapapun orang kalau memang dia butuh prioritas pasti akan diprioritaskan. Nah, jadi kita harus saling menghormati di jalan, dan tetap satu lagi harus patuh dengan aturan. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Mbak Mita sendiri, pesan-kesan politik untuk semuanya masyarakat seperti apa? Lebih tekankan empati sih. Kalau seumpamanya nemuin kasus-kasus kok orang butuh bantuan ya ditolong, tapi ya itu tadi
harus SOP. sesuai SOP gitu. Oke. Terima kasih banget nih kepada Mas Ali, Mbak Mita, kita udah sharing-sharing banyak kan dari awal tadi sampai sekarang tuh udah banyak sekali. Ilmu-ilmu insya Allah udah daging semua ya. Iya soalnya gitu. Nah baik, kita sudah masuk di sesi penutup ya. Ini terima kasih sekali kepada Mas Ali, kepada Mbak Mita, sudah menyampaikan ilmunya, edukasinya, kemudian sarannya, pesan kepada kita semua, agar kita lebih bijak lagi dalam mengambil tindakan, lebih bijak lagi dalam support, apalagi tim ambulan. Soalnya ambulan itu emergensi semua saudara-saudara ya. Jadi kita tahu bagaimana diprioritaskan, dan kita insya Allah ketika kita sudah memprioritaskan suatu hal yang baik, insya Allah rezeki ataupun ya apa yang kita harapkan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup segitu dari saya dan Mas Ali, Mbak Mita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih pokoknya. Terima kasih. Kita support terus tim ambulan, kita support terus, kita bantu orang yang membutuhkan. Pokoknya kita selalu solidaritas tinggi ya. Solidaritas tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya dari Vertizon. Jangan lupa share ke teman-teman agar ilmu kita itu semakin berguna dan bermanfaat. Nah, baik. Terima kasih, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Salam. Oke.